Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini ya. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe. Kita kembali berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan. Kali ini kembali terkait evaluasi diri madrasah ya, EDM, di mana setiap tahun kita harus mengisi EDM ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semua sudah memahami untuk perhitungan skor kinerja penjaminan mutu atau SKPM atau skor EDM kita, perhitungannya dapat nilai begitu dari mana? Apakah Bapak Ibu sudah memahami semua? Bagi yang belum, kita akan coba memberikan tutorialnya ya Bapak Ibu rekan-rekan, karena EDM adalah kewajiban kita setiap tahun. Harapannya dalam memberikan penilaian kita tidak hanya asal menilai ya, tapi benar-benar memahami alur uh, perhitungannya sehingga tujuan dari EDM bisa kita dapatkan ya. Oke, langsung saja, tapi jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu, tekan pula loncengnya ya agar ketika saya upload video Bapak Ibu rekan-rekan tidak ketinggalan. Langsung saja ya Bapak Ibu rekan-rekan. Yang pertama, pengertian SKPM itu sendiri Bapak Ibu ya. Skor kinerja penjaminan mutu adalah capaian nilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan 5 aspek budaya mutu di madrasah. 5 aspek budaya mutu tersebut adalah ada 5: budaya kedisiplinan bagi warga madrasah, pengembangan diri guru dan tenaga pendidikan, penyiapan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran, yang D, penyediaan sarana pembelajaran dan penggunaannya, yang E, pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Dari segi kalimatnya ini agak sedikit berbeda ya jika dibandingkan dengan V1 ya. Kita berorientasi sekarang V2. Untuk perhitungannya juga sedikit ada perbedaan dari segi bobot ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Masing-masing aspek budaya mutu memperoleh nilai skor kinerja berdasarkan penilaian terhadap level capaian indikator-indikator yang menggambarkan aspek tersebut. SKPM itu rentangnya adalah nilainya 25 sampai 100 ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada nilai yang lebih dari 100 dan tidak ada pula nilai yang kurang dari 25 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Untuk tahapan penghitungan SKPM ini perlu Bapak Ibu paham ya, ada 5 hal yang perlu dipahami supaya bisa memahami perhitungan SKPM secara menyeluruh ya. Yang pertama adalah pembobotan indikator, yang kedua menghitung skor tertimbang maksimum atau STM setiap aspek. Pembobotan indikator yang pertama sudah ditentukan secara baku ya, berdasarkan ini adalah perhitungan dari para ahli ya. Kemudian yang kedua menghitung skor tertimbang maksimum, ini maksudnya skor yang bisa diperoleh maksimal dengan nilai maksimal ya untuk setiap aspek. Yang ketiga menghitung skor penilaian tertimbang, SPT itu adalah hasil dari penilaian TPM yang diperoleh, yang diberikan oleh tim penilai STPM atau Bapak Ibu sekalian ya. Yang keempat menghitung skor kinerja pencapaian mutu SKPM setiap aspek. Jadi setiap aspek ada 5 itu masing-masing memiliki SKPM tersendiri perhitungannya. Kemudian yang kelima adalah SKPM madrasah, berarti gabungan atau rata-rata dari SKPM setiap aspek ya Bapak Ibu ya. Ini alurnya perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama pembobotan indikator itu berbeda antara rentang 1 sampai 4 ya, tergantung pada tingkat kepentingannya dalam mencerminkan aspek budaya. Nilai bobot indikator suatu aspek budaya mutu ditetapkan berdasarkan kajian pakar. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ini sudah baku berdasarkan kajian pakar yang angka-angkanya. Ibu, bobotnya bisa kita lihat dari setiap aspek. Aspek A, budaya kedisiplinan bagi warga madrasah. Di sini terdiri dari 7 indikator. Harapannya Bapak Ibu bisa hafal ya. Aspek A itu ada 7 dan untuk masing-masing indikator itu berkorelasi dengan standar nasional pendidikan, 8 standar. Di sini ada kolomnya ya Bapak Ibu. Contoh siswa yang pertama, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Ini berkorelasi dengan SKL, kompetensi lulusan, SI standar isi, SPS standar proses, SSP standar sarana prasarana. Ada 4 standar nasional pendidikan yang berkorelasi dengan indikator 1 ya. Jadi bobotnya di sini dikasih 4. Yang kedua juga 4 dan seterusnya Bapak Ibu ya, dari 7 indikator.
Ada yang bobotnya 4, ada yang 3. Total untuk jumlah bobot aspek A, budaya kedisiplinan adalah 24. Bisa dilihat di bawah ya Bapak Ibu, 24 jumlahnya. Lanjut. Aspek B, pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. Ini terdiri dari 4 indikator Bapak Ibu, dan masing-masing indikator berkorelasi dengan standar nasional pendidikan 8. Bisa dilihat centangnya di sini ya. Dan masing-masing ada yang 3, ada yang 4 Bapak Ibu. Dan jumlah bobotnya untuk pengembangan diri adalah 14. Dilihat ya. Untuk aspek C, penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Ini cukup banyak. Ada 7 indikator. Masing-masing ada yang 4, ada yang 3. Jumlahnya 25. Jadi memang untuk aspek C itu bobot paling banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian penyediaan sarana pembelajaran, sarana dan prasarana itu ada 5 indikator. Masing-masing, oh ya ternyata untuk aspek D, sarana itu masing-masing bobotnya semuanya 3 Bapak Ibu ya. Karena ada 5, 3 kali 5, jumlah bobot di bawah ini ada 15 Bapak Ibu ya, 15 untuk aspek D. Itu 3 indikator, ada yang 4, ada yang 3. Jumlah bobot untuk aspek D adalah 10. Jadi demikian Bapak Ibu tadi ya, bisa diingat 24, kemudian berapa Bapak Ibu? 15, 25, mohon maaf 24, 14 ya Bapak Ibu. Kemudian 25, 15, dan 10. Perlu diingat juga Bapak Ibu ya. Oke. Rinciannya ya, di sini juga ada 24, 15, 25, 15, 10. Untuk tiap-tiap aspek 1 sampai 5 berbeda-beda ya bobotnya ya, karena indikatornya juga berbeda, pembobotannya juga berbeda, tapi ada yang 4, ada yang 3 ya. Ini adalah baku Bapak Ibu ya, sudah kita tinggal menggunakan untuk pengali nantinya untuk dikalikan dengan hasil daripada penilaian TPM. Oke, kita akan lihat ini untuk skor tertimbang maksimum. Maksimum itu maksudnya jika semuanya dinilai 4 itu maksimal, misalkan untuk aspek 1 maka 4 kali 24, tadi kan 24 bobotnya, jadi 4 kali 24 96, 4 kali 14 56 untuk aspek B atau kedua. Proses ini paling banyak 100 ya Bapak Ibu ya, proses pembelajaran, karena jumlah bobotnya tadi 25, kalau dikalikan 4 semua otomatis 100, dan seterusnya sarpras 60, pembiayaan 40. Ini nanti jadi pembagi Bapak Ibu untuk perhitungannya ya, 96, 56, 10, 60, 40. Perlu diingat juga Bapak Ibu. Langsung saja kita akan uji coba di sini untuk memahami bagaimana menghitung ya. Di sini ada contoh perhitungannya di sebuah madrasah A. Ada 5 aspek di sana, ada 4 kolom, indikator, hasil penilaian, bobot, skor penilaian tertimbang. Indikator A1 misalkan dari kedisiplinan ya, itu hasil penilaian dari tim adalah nilainya 3, skornya 3 skalanya. Padahal kita tahu tadi bobotnya 4, maka 3 kali 4 12. A2 hasil penilaian TPM 4, bobotnya 3. Maaf, bobotnya 4, 4 kali 4 16. A3 hasil penilaiannya 3, bobotnya 3, 3 kali 3 9, dan seterusnya. Untuk kedisiplinan jumlah tertimbangnya 75, untuk pengembangan diri 48, untuk proses 86 ya Bapak Ibu bisa dilihat, untuk sarana 51, dan untuk pembiayaan 30. Bisa dilihat kedisiplinan 75, pengembangan diri 48, proses 86, sarpras 51, pembiayaan 30. Ini contoh saja Bapak Ibu dari hasil yang diperoleh dari penilaian tim ya, TPM ya Bapak Ibu ya, di madrasah ya, sudah nilainya itu dapatnya setelah dikalikan dengan bobotnya. Nah, selanjutnya bisa dihitung skor kinerja mutu setiap aspek ya, SKPM. Untuk kedisiplinan tadi nilainya 75, maksimum tadi harusnya 96 jumlah maksimum, maka 75 kali 9 per 96 kali 100. Maka untuk SKPM untuk kedisiplinan skor SKPM-nya adalah 78,1. Pengembangan diri maksimal 56 yang didapat tadi 48, maka 48 per 56 kali 100 85,7. Proses dapatnya tadi 86, maksimum tadi 100 kali 100 86,0 ya. Sarpras 51 per 60 kali 100 85,0. Untuk pembiayaan 30 per 40 kali 100 75,0. Jadi skor yang diperoleh untuk setiap aspek
tadi 78, kemudian 85, 86, 85,75 ya. Jadi itu yang diperoleh untuk setiap aspek. Nah, bagaimana untuk total keseluruhan? Berarti tinggal di rata-rata ya Bapak Ibu ya, dari kelima aspek tersebut. Tinggal di rata-rata, ini dijumlahkan ya. Jumlahkan 78,1 ditambah 85,7 dan seterusnya, kemudian dibagi 5. Dan SKPM untuk madrasah tersebut ini hasilnya 782 ya. 82. Jadi demikian. Skor tertimbang untuk kedisiplinan maksimum itu 96, hasil penilaiannya tadi 75. Untuk pengembangan diri maksimum 56, dapatnya 48. Pembelajaran proses maksimal 100, dapatnya 86 dan seterusnya. Ini skor yang diperoleh Bapak Ibu. Dan untuk rata-ratanya adalah 82. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Untuk 82 itu masuk kategori mana? Nah, untuk pengkategoriannya untuk pencapaian kinerja untuk EDM V2 ini ya, skor kurang dari 40 itu masuk kurang 4 ya. 40 masih kurang Bu. 40 sampai 60 cukup, 60 sampai 80 baik, lebih dari 80 sangat baik. Nah, kesimpulannya, karena memiliki skor 82, madrasah tadi memiliki kinerja mutu pendidikan yang sangat baik, tapi di aspek kedisiplinan dan aspek perencanaan pembiayaan masih perlu diperbaiki karena tadi kurang dari 80 ya. Demikian Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami ya, dan setelah ini Bapak Ibu bisa menghitung dengan baik sehingga EDM itu tidak asal jadi ya, tidak ada asal ngisi, tapi betul-betul dihitung dengan baik, walaupun itu by aplikasi ya, tapi kita harus paham prosesnya juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah menyimak informasi kali ini sampai selesai. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan mohon untuk di subscribe, tekan tombol loncengnya agar ketika saya upload video baru Bapak Ibu menerima notifikasi sehingga tidak ketinggalan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.